Haleluya, Shalom. Senang kita bisa bertemu kembali. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita bisa punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya motivasi Bapak Ibu Saudara untuk menyebarkan berita kabar baik, pengharapan di dalam Kristus ini kepada teman-teman kita, rekan kita, saudara kita. Saya percaya ada orang-orang yang akan diberkati, dikuatkan setiap kali mereka mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Tuhan gerakkan saya untuk membagikan dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi sebagai orang Kristen, kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Artinya kita tidak kalah dengan masalah kita. Artinya setiap kali kita menghadapi masalah, kita harus selalu punya sikap, saya tidak akan jatuh, saya justru akan bangkit makin kuat. Waktu kita menghadapi jalan buntu, kita akan berpikir bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul sikap kita menghadapi masalah. Sikap kita menghadapi masalah. Sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, bagaimana kita menghadapi masalah? Ada 7 sikap yang dimiliki oleh orang yang memiliki mental lebih dari pemenang. Yang pertama, dia berpikir bahwa memang masalah tidak dapat dielakkan. Yang pertama, kita harus bersikap bahwa masalah itu tidak dapat dielakkan. Artinya, semua orang mempunyai masalah. Orang yang belum punya pekerjaan berpikir dia punya masalah. Nanti dia dapat pekerjaan, dia akan punya masalah. Dulu dia berpikir, aduh saya nganggur, saya nggak punya penghasilan. Puji Tuhan dia dapat pekerjaan. Tapi tanya sama semua orang yang bekerja. Semua orang yang bekerja punya masalah. Masalah dengan bosnya mungkin, masalah dengan rekan kerjanya, masalah dengan tugasnya. Akhirnya mereka berpikir, aduh enak ya kalau saya nanti suatu saat pensiun. Tapi sesudah pensiun, tanyalah kepada mereka yang pensiun. Mereka juga punya masalah. Rasanya pengen kembali lagi bekerja. Apa poin saya? Semua orang itu mempunyai masalah. Masalah itu tidak bisa dielakkan. Dan Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata kamu mungkin akan menghadapi masalah. Tidak. Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi selama kita masih di bumi ini, kita pasti akan menghadapi masalah. Dan kita bersiap untuk menghadapi masalah. Itu sebabnya waktu kita menghadapi masalah, kita tidak shock, kita tidak kaget, kita tidak jadi orang yang naif. Kita tidak berpikir bahwa kita kebal terhadap masalah. Di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan whenever. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam pencobaan. Jadi bukan apabila, artinya bisa iya bisa tidak. Alkitab berkata pasti. Itu cuma masalah waktu kita akan menghadapi masalah. Jadi Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa pencobaan dan masalah itu pasti terjadi. Sehingga merindukan hidup tanpa masalah itu tidak realistis. Itu akan membuat kita stres. Jadi yang pertama, orang yang punya sikap lebih dari pemenang, dia akan berpikir memang masalah tidak bisa dielakkan. Lalu yang kedua, masalah itu bersifat sementara. Orang yang memiliki mental lebih dari pemenang selalu berpikir bahwa setiap masalah bersifat sementara. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Alkitab berkata bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya, ada pemecahannya. Dan setiap masalah selalu ada batas waktunya, pasti selesai. Tidak ada masalah yang akan bertahan selamanya. Sebab kita juga yakini masalah COVID-19 ini pasti akan berakhir. Dan kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalaupun kita sekarang sedang menghadapi kesulitan,
ada yang menghadapi kesulitan secara keuangan, ada yang menghadapi kesulitan mungkin dalam hal kesehatan. Dalam hal apapun, selalu ingat bahwa di dalam Tuhan Yesus masa depan kita cerah. Itu yang membuat kita selalu punya pengharapan bahwa ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Memiliki pengharapan artinya kita tetap teguh, merindukan apa yang kita inginkan, sambil tetap berharap bahwa Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Jadi yang kedua, orang yang memiliki mental lebih dari pemenang selalu berpikir masalah ini akan berlalu, masalah ini akan selesai. Lalu yang ketiga, masalah membawa kesempatan positif. Masalah membawa kesempatan positif. Jadi setiap masalah selalu bisa membawa berkat di dalamnya. Yusuf mengatakan di Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf berkata, kalaupun abang-abangnya, kakak-kakaknya itu merencanakan yang jahat, Tuhan rekakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dalam semua masalah itu selalu ada dua sisi. Misalnya ya, kita semua tidak suka dengan hama tikus. Kita semua benci tikus, kita mau tikus itu hilang dari rumah kita. Tapi tahukah Bapak Saudara, tikus itu menyumbang miliaran rupiah ke dalam ekonomi kita? Karena ada yang namanya pabrik lem tikus. Dengan ada pabrik lem tikus, maka ada banyak orang bekerja di dalamnya sehingga bisa menafkahi keluarganya. Jadi di satu sisi itu masalah, tapi di sisi lain itu membawa kesempatan positif bagi banyak orang. Di Filipi 1 ayat 12, Rasul Paulus pun memiliki mental yang sama. Rasul Paulus mengalami masalah, dia di penjara. Tapi dia berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus berkata, puji Tuhan, karena saya di penjara, orang bertanya, kenapa kamu di penjara? Dan itu kesempatan bagi Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada seluruh istana, kepada prajurit-prajurit Roma, tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dan mungkin tidak banyak orang kesempatan untuk memberitakan Injil kepada istana. Tapi Rasul Paulus bisa karena dia di penjara. Jadi Rasul Paulus bisa mengubah masalahnya menjadi sebuah kesempatan positif. Dia memakai hukumannya itu untuk memberi semangat juga kepada semua orang Kristen yang lain. Orang-orang yang mengalami penderitaan aniaya diberi semangat oleh Rasul Paulus untuk mereka tetap percaya selalu ada hal positif dalam setiap masalah. Lalu yang keempat, masalah menguji iman kita. Masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Di Kejadian 12 ayat 2-5, kita tidak usah baca, Bapak Saudara bisa lihat nanti di Alkitab kita masing-masing. Tuhan menjanjikan Abraham berkat besar. Kalau Abraham patuh kepada Tuhan, meninggalkan tanah asalnya, pergi ke tanah Kanaan, maka akan ada berkat besar. Tapi di ayat 10, tiba-tiba masalah muncul. Ada kelaparan di negeri itu. Dan mungkin Abraham bertanya, kok bisa Tuhan memanggil saya ke satu tempat justru membuat saya mengalami kelaparan? Tapi poinnya, ini adalah ujian untuk Abraham. Apakah Abraham tetap percaya akan kesetiaan Tuhan? Abraham tetap percaya kepada kasih Tuhan. Dia tidak mengeluh kepada Tuhan, oh Tuhan, kayaknya kau salah memimpin saya. Saya justru mengalami masalah di negeri Kanaan. Saya lebih baik tinggal di tanah asal saya, di kampung halaman saya. Tidak. Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia mencari kesempatan. Dia berpikir dan akhirnya dia pergi ke Mesir untuk mencari kesempatan baru, bisa berhasil kembali di tanah Kanaan. Dan itu sebabnya saya motivasi kita. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh melayani Engkau. Saya sudah sungguh-sungguh memberi. Saya sudah meninggalkan hidup saya yang lama. Kenapa di saat saya mulai sungguh-sungguh terjadi masalah ini? Terjadi kesulitan ini? Ingatlah, ini bukan karena kesalahanmu. Ini bisa dipakai Tuhan untuk menguji imanmu. Dan perhatikan apa yang Abraham lakukan. Abraham tidak mengeluh. Dia tidak membuat dirinya makin stres dengan bertanya-tanya, why Tuhan? Kenapa Tuhan? Why God? Kalau kita bertanya kenapa, itu justru akan membuat kita makin stres. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Dan yang kedua, pakai akal budi kita, pakai hikmat kita. Di tengah masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Abraham, dia mengungsi untuk sementara ke Mesir, sambil dia mencari kesempatan untuk kembali lagi ke tanah Kanaan, jauh lebih baik, jauh lebih berhasil. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, masalah bisa saja pertanda bahwa kita hidup untuk Tuhan. Bagi orang yang lebih dari pemenang, dia berpikir bahwa masalah bisa saja, saya katakan ini bisa saja, nanti kita akan lihat,
ada 3 penyebab masalah dalam hidup kita. Tapi masalah bisa saja menjadi pertanda bahwa kita hidup untuk Tuhan. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus berbicara mengenai setan, mengenai iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada oknum pencuri dalam hidup kita, yaitu setan. Dan setan mengakibatkan penderitaan. Saya katakan tadi ada 3 jenis penderitaan. Pertama, penderitaan karena iblis. Kedua, penderitaan karena kebenaran. Ketiga, penderitaan karena kebodohan kita sendiri. Kalau kita menderita aniaya karena iblis, seperti yang dialami Ayub. Ayub tetap akhirnya setia kepada Tuhan. Walaupun iblis menganiaya dia tetap setia ikut Tuhan. Dan akhirnya dia dipuji oleh Tuhan. Dia dibanggakan oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa menderita aniaya karena kebenaran. Di 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau berhidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius, kalau kita hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan, bukan karena kesalahan kita bisa menderita aniaya. Jadi masalah yang kita hadapi jangan selalu dianggap sebagai kebodohan kita, kesalahan kita, dosa kita. Bisa itu serangan iblis, bisa juga itu karena kita hidup untuk kebenaran. Tapi yang ketiga, saya berdoa jangan sampai kita lakukan ini karena kebodohan kita. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi yang ketiga bisa menderita karena apa? Karena kita buat kesalahan. Kita menabur dalam kedagingan, kita menuai dalam kedagingan. Kita berbuat kesalahan, karena kebodohan kita menghadapi masalah. Tapi saya berdoa, kalau bukan karena kebodohan, karena kesalahan kita tetap menderita, itu pertanda kita hidup karena kebenaran. Itu pertanda kita hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, sehingga setan berusaha menyerang kita. Tapi saya berdoa perlindungan darah Tuhan Yesus itu melindungi kita dari setiap serangan roh jahat. Lalu yang keenam, masalah mempercepat pertumbuhan pribadi. Masalah kita bisa mempercepat pertumbuhan pribadi kita. Di Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita bukan jadi orang yang tidak logis, yang menganggap bahwa pencobaan atau ujian itu sesuatu yang menyenangkan. Tidak. Tapi dikatakan anggaplah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak hal baik yang bisa dihasilkan dari permasalahan kita hadapi. Permasalahan kita hadapi itu akan menunjukkan siapa aslinya kita. Seperti apa kita sebenarnya, itu akan ditunjukkan di dalam tekanan yang kita alami. Sangat mudah untuk berbuat baik kepada sesama kita waktu segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tapi ketika masalah datang, bisakah kita tetap berlaku baik kepada orang lain? Dan waktu kita bisa berlaku dengan baik, itu menunjukkan kita semakin dewasa. Itu menunjukkan bahwa kita menjadi pria dan wanita yang disukai oleh Tuhan. Kita sering sebutkan hal ini ya, God most more interested to your character than to your comfort. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kenyamanan kita. Jadi Tuhan sengaja izinkan kita mengalami ketidaknyamanan untuk menunjukkan karakter kita seperti apa. Dan Alkitab juga berkata bahwa lewat penderitaan, lewat aniaya, karakter kita semakin dimurnikan. Jadi kita lihat sisi positif dari masalah. Masalah itu akan membuat kita semakin dewasa. Dan yang ketujuh, yang terakhir hari ini, masalah bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Masalah bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Mazmur 61 ayat 1-2 berkata, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Jadi waktu Mazmur menghadapi gunung batu yang terlalu tinggi, dia minta Tuhan menuntun dia. Dia minta Tuhan memegang tangannya. Dan berbicara memegang tangan itu artinya bicara jarak yang sangat dekat. Kita harus jujur. Kapan kita sangat merasa dekat dengan Tuhan? Waktu kita menghadapi masalah pergumulan. Itu sangat manusiawi. Kapan kita merasa doa kita itu dalam tanda kutip ngangkat waktu kita punya pergumulan? Itu sangat alamiah, sangat lumrah. Walaupun kita harusnya tetap dekat dengan Tuhan apapun kita hadapi.
Tapi lewat masalah, lewat pergumulan, ada banyak orang lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan menurut saya itu yang sedang terjadi saat-saat sekarang. Ketika ekonomi sedang terganggu, ketika masalah sakit penyakit COVID-19 ini merebak, ada banyak orang mau tidak mau sekarang mencari Tuhan. Inilah kesempatan kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja di hati banyak orang, membawa pertobatan sejati. Dan itu semua terjadi karena ada masalah. Jadi hari ini kita sudah belajar bahwa sebagai anak Tuhan kita punya mental lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang artinya kita percaya bahwa masalah ini akan mendatangkan kebaikan. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi ini akan membuat kita semakin kuat. Ada 7 hal, 7 sikap yang dimiliki oleh orang yang lebih dari pemenang. Yang pertama, dia melihat bahwa masalah tidak dapat dielakkan. Semua orang menghadapi masalah. Lalu yang kedua, setiap masalah bersifat sementara. Lalu yang ketiga, masalah itu bisa membawa kesempatan positif. Yang keempat, masalah akan menguji iman kita. Masalah itu akan membuat iman kita itu semakin murni. Yang kelima, masalah itu akan menjadi pertanda bahwa hidup kita untuk Tuhan. Lalu yang keenam, masalah akan mempercepat pertumbuhan pribadi. Kita semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang ketujuh, masalah dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya sungguh lewat firman Tuhan hari ini kita dikuatkan dalam menghadapi semua masalah. Dan jangan lupa, di dalam Tuhan Yesus selalu ada masa depan yang cerah. Kenapa? Tuhan Yesus itu Bapa yang baik, Dia Maha Kuasa, Dia peduli, dan Dia mau tolong kita. Di gunung batu yang terlalu tinggi bagi kita, Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu, bahwa kami orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Kristus hadir dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menolong supaya kami memiliki mental lebih dari pemenang, karena kami punya Yesus dalam diri kami. Kalau ada di antara bapak saudara yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kesehatan, keuangan, apapun itu hubungan, mari taruh tangan kananmu di dada. Kita bersepakat bersama. Alkitab berkata kalau ada 2 orang bersepakat meminta apapun juga, Bapa di surga akan mendengarkan, menjawab. Kami bersepakat Tuhan. Hamba bersepakat dengan semua bapak ibu saudara yang sedang mendengarkan dan sedang menghadapi pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar, sehingga kami semua bisa menanggung semua persoalan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terus kami berdoa untuk semua petugas kesehatan yang sedang berjuang. Tuhan menutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada yang terpapar, tidak ada yang tertular. Dalam nama Yesus, yang sakit juga disembuhkan. Semua yang sedang mengalami sakit karena virus COVID-19 disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua sakit penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga untuk pemerintah kami yang terus Tuhan tuntun hari demi hari memimpin negara kami melewati masa-masa ini. Kami percaya kami sebagai bangsa juga akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang merindukan didoakan, di counseling atau didampingi, dituntun lewat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kami lewat account ini. Dan kami percaya waktu kita bersama-sama berdoa, ada kekuatan iman yang lebih besar. Kita tidak harus menghadapi semua masalah kita sendirian. Tuhan juga mengutus hamba-hambanya, saudara-saudara seiman, untuk kita bisa saling menguatkan. Sebabnya jangan sungkan-sungkan bisa menghubungi, kami rindu untuk menolong, menguatkan, memberkati Bapak Saudara sekalian. Dan saya rindu juga bahwa firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Karena kami mohon bantuannya untuk bisa men-share, membagikan ke siapapun kita kenal, baik yang kita tahu membutuhkan, atau mungkin kita pikir hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka nggak ada masalah. Tapi mungkin suatu saat mereka butuh firman Tuhan ini dan mereka akan dikuatkan. Jadi tindakan kita untuk men-share ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.